Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, biarlah kiranya damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam surat Yudas ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Yudas ayat 17 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Judul perikopnya adalah nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Puji Tuhan. Yudas di dalam suratnya, sekalipun hanya satu pasal, tetapi kalau kita renungkan, ini adalah satu kebenaran yang mengingatkan kepada kita, menasehatkan kepada kita agar kita tetap menjaga iman kita supaya tetap teguh di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah, karena kita hidup di akhir zaman. Di akhir zaman ini terjadi masa yang sukar. Ini bukan saja disampaikan oleh Yudas, tetapi juga sudah disampaikan, bahkan dinubuatkan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Kalau di zaman akhir atau akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sukar, seperti yang disampaikan oleh Rasul Petrus,
Demikian juga Rasul Paulus, bahkan Tuhan Yesus sendiri sudah menyampaikan ketika Tuhan Yesus berkhotbah tentang akhir zaman di dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Dan kalau kita merenungkan dalam kehidupan kita pada saat-saat ini, kita sedang berada di akhir zaman dan memasuki masa yang sukar, yang tentu tidak seorang pun mengharapkan hal ini terjadi. Sebagaimana kita ketahui bersama, mulai bulan Maret tahun 2020, di mana virus corona atau COVID-19 mulai diketahui masuk di Indonesia. Dan itu satu virus yang sangat mematikan, sebab memang tidak diketahui sebelumnya ya, bahwa virus ini ternyata membawa kematian yang begitu menakutkan. Kalau zaman dulu ada penyakit sampar, pagi sakit sore mati, sore sakit pagi mati. Nah, COVID-19 ini kira-kira seperti itulah, menakutkan. Ya, karena begitu membawa kematian yang luar biasa, yang tidak terduga-duga, bukan saja di Indonesia, tetapi melanda kepada seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Hampir bangsa-bangsa mengalami hal yang sama. Dan kita ketahui bahwa akibat dari virus ini bukan saja mendatangkan penyakit yang mematikan, tapi kemudian berdampak kepada segi-segi kehidupan yang lain, dalam ekonomi, dalam pendidikan anak-anak yang masih studi, mereka oleh karena PSBB yang sekarang kemudian diganti dengan PPKM dan apalah istilahnya, sehingga membuat orang tidak bebas untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian berdampak juga di dalam usaha, di dalam pekerjaan, ya, sehingga banyak usaha-usaha yang mulai gulung tikar. Kalau usaha mulai gulung tikar, maka kemudian pekerja-pekerja dirumahkan, di PHK, dan mereka tidak memiliki penghasilan lagi. Dan itu berdampak terus. Pagi tadi saya melihat di TV bahwa di satu daerah, mungkin juga di daerah-daerah yang lain sekalipun tidak terekspos, ya, bahwa usaha-usaha ya, pariwisata terutama mulai bangkrut, hotel-hotel mulai bangkrut, kemudian restoran-restoran mulai tidak bisa lagi menjalankan usahanya. Di satu pasar yang biasanya ramai dengan pembeli, mereka mengeluh karena tidak ada lagi pembeli. Karena apa? Karena tidak ada pendapatan, bagaimana bisa membeli. Dan mereka yang berjualan akhirnya juga mengurangi omset jualannya.
bahkan akhirnya juga banyak yang tidak berjualan lagi, sehingga tidak ada pendapatan, dan ini mengakibatkan bahwa tingkat kemiskinan itu semakin besar. Kalau tingkat kemiskinan semakin besar, maka juga mengakibatkan kriminalitas semakin besar. Karena mau tidak mau mereka butuh makan. Ya. Dan kemudian tidak jarang yang mereka kemudian mencari jalan pintas. Dan itu terjadi di mana-mana, bahkan kemudian oleh karena kebutuhan sehari-hari mereka tega membunuh saudaranya, merampok harta saudaranya, dan lain sebagainya. Ini adalah satu bukti kebenaran firman Tuhan bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang putus asa, bahkan tidak lagi memperhatikan kehidupan secara rohani karena mereka terbelenggu dengan hanya memikirkan kebutuhan-kebutuhan secara lahiriah. Memang itu tidak bisa dipungkiri. Nah, dalam keadaan seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yudas menyampaikan nasihat bagaimana agar supaya anak-anak Tuhan itu bisa tetap hidup di dalam kebenaran. Bagaimana bisa menyikapi dan menghadapi akhir zaman ini. Maka dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Yudas memberikan nasihat agar supaya anak-anak Tuhan tetap berdiri teguh, agar supaya mampu, sanggup untuk berjalan dalam masa yang sukar ini. Tetapi selain mengusahakan untuk tetap berdiri teguh, Yudas juga mengatakan bahwa bukan saja memperhatikan dirinya sendiri, tetapi juga memperhatikan orang lain yang ketika menghadapi masa-masa yang sukar ini, mereka menjadi ragu, mereka menjadi bimbang, mereka menjadi lemah. Nah, kita diharapkan bisa berperan untuk menguatkan mereka, membangkitkan mereka, menyemangati mereka, menjadi terang bagi mereka. Untuk bisa menjadi terang, tentu setiap pribadi demi pribadi sebagai anak-anak Tuhan harus menerima terang itu terlebih dahulu, mengalami pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan terlebih dahulu, baru kemudian nanti bisa memancarkan terang yang daripada Tuhan. Beberapa hal yang Yudas sampaikan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, bagaimana kita bisa tetap teguh dalam menghadapi masa yang sukar dan hidup menjadi terang bagi orang yang ada di dalam kegelapan. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan,
Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Hal yang paling mendasar untuk bisa menghadapi masa-masa yang sukar, agar tidak mudah terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang dari dunia, yang kelihatannya menjanjikan, yang kelihatannya memberi solusi, ya, tetapi sebenarnya justru akan membawa kepada perkara-perkara yang jauh daripada Tuhan. Tadi pagi saya juga melihat ada keributan di satu rumah. Kenapa? Karena kebutuhan yang sangat mendesak, ya cari gampangnya kemudian cari pinjaman. Ya. Cari pinjaman bukan di bank, tetapi kepada seseorang yang akhirnya bunganya cukup tinggi, ya, kebutuhan semakin banyak dan dipermudah, wis pinjam dulu, enggak apa-apa, ya nanti gampang, ya, mengembalikannya. Nah kemudian yang dijadikan tanggungan adalah rumahnya. Nah rupanya semakin banyak hutang, maka orang yang memberi hutang ini lama-lama juga kemudian nagih, tetapi ketika ditagih tidak ada untuk membayar hutangnya, maka kemudian rumah satu-satunya itu disita. Nah ketika rumahnya akan diambil alih, ya pasti terjadi keributan. Seperti itu. Yang tadinya ya dijanjikan gampang, udahlah nanti gampang mengembalikannya dan lain sebagainya. Tapi justru karena mengikuti cara-cara dunia seperti itu, akhirnya justru menyusahkan dirinya sendiri, bahkan kemudian merugikan dirinya sendiri. Ini yang terjadi. Tapi firman Tuhan mengatakan, Yudas menasihatkan, bangunlah imanmu, ya. Membangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Hidup kita ini tergantung kepada Tuhan, karena yang memberi hidup adalah Tuhan. Dan kita tahu bahwa di dalam Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, Tuhan tetap bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Immanuel, Tuhan selalu Ebenezer bagi kita, sebagai penolong di dalam segala kesesakan, sungguh sangat terbukti. Maka kita harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah tidak terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan membela kepada kita ketika kita tetap menaruh iman kita kepada Tuhan. Ketika kita tetap berpengharapan penuh kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Allah itu setia, Dia akan senantiasa memberi kekuatan, memberi jalan keluar supaya kita bisa menanggung semuanya. Sehingga kita tidak goyah, iman kita tidak terpengaruh dengan keadaan, situasi, cara-cara kehidupan dunia ini.
tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Tetap menjadikan Tuhan adalah dasar di dalam setiap kehidupan kita. Sebab di dalam Tuhan kita mendapatkan jaminan. Sekalipun memang kita harus menghadapi masa-masa yang sukar sama dengan yang lainnya. Tetapi kita yang ada di dalam Tuhan, kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan tetap menjamin setiap kehidupan kita. Maka untuk bisa memiliki iman yang teguh, ya kita harus senantiasa hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, bagian kita adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang tidak boleh Tuhan lakukan, kita berusaha untuk tidak melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan itu bukan sesuatu yang mudah. Maka tadi dikatakan di dalam firman Tuhan, selain membangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci, kemudian juga berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus, artinya doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus selalu memimpin kita di dalam seluruh kebenaran firman-Nya. Sehingga ketika kita berdoa dipimpin oleh Roh Kudus, maka pasti kita akan berdoa di dalam kebenaran, dan kita percaya bahwa setiap doa-doa kita pasti didengar oleh Tuhan, bahkan akan dikabulkan oleh Tuhan. Berdoa juga kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika hadirat Tuhan melingkupi di dalam setiap kehidupan anak-anaknya, itu akan memberikan kekuatan, kuasa untuk kita bisa menghadapi semuanya. Bahkan di dalam Tuhan, Tuhan menyatakan kuasa, keajaiban, mujizat-mujizatnya bagi setiap kehidupan anak-anaknya. Sekalipun hidup di dalam masa-masa yang sukar, tapi justru disitulah kita akan mengalami, melihat bagaimana campur tangan Tuhan, pertolongan demi pertolongan Tuhan, mujizat demi mujizat yang daripada Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, justru disitulah kita bisa mengalami perkara-perkara yang indah di dalam Tuhan. Kemudian ayat 21 dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Hidup ini bagikan musafir, ya, perjalanan. Kita ada di masa yang sukar bukan berarti kita terus ada di masa yang sukar. Yang namanya masa itu pasti ada batasnya. Dan perjalanan kita tidak saja berhenti di situ, tapi kita terus berjalan melalui memang masa yang sukar. Tetapi pengharapan kita adalah nanti boleh masuk di dalam anugerah Tuhan, rahmat yang daripada Tuhan untuk hidup di dalam kekekalan. Jadi kehidupan ini hanya kita lalui saja, tetapi kita punya harapan yang penuh bahwa nanti kita bisa
masuk di dalam kehidupan yang kekal, menerima anugerah yang sesungguhnya yang daripada Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itu harapan yang harus ada, sehingga sekalipun harus ada di dalam masa yang sukar, tetapi harapan kita adalah ini bisa kita lalui dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih yang daripada Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, yang akhirnya nanti kita bisa sampai ke tempat tujuan di mana Tuhan sudah tetapkan kita untuk masuk di dalam kehidupan yang kekal. Sehingga kita tidak kemudian mudah terbawa arus, kita tidak mudah terpengaruh, kita tidak terperdaya dengan kehidupan duniawi ini. Tapi kita tetap menjaga iman kita, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan, hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Kalau Tuhan rela meninggalkan tahta kemuliaan-Nya, datang ke dunia ini menjadi sama dengan kita umat manusia, bahkan oleh karena kasih-Nya Dia rela menderita, kemudian berkorban mati di atas kayu salib. Itu Tuhan lakukan. Nah, demi kasih-Nya Tuhan bukan saja itu, tetapi Tuhan juga yang memelihara setiap kehidupan kita. Pengorbanan Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada kita untuk mendapatkan keselamatan dan kehidupan kekal. Tapi ketika kita berjalan untuk menuju kepada kehidupan yang kekal ini, Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya. Tuhan tetap menyatakan pemeliharaannya bagi kita semua. Dikatakan bahwa Tuhan adalah gembala dan pemelihara di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga membuat kita tidak terpengaruh dalam kehidupan di masa yang sukar ini, tetapi kita tetap menjalaninya ya, bersama-sama dengan Tuhan. Pasti kita bisa melaluinya dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Ini yang perlu kita usahakan bagi kita semua. Sehingga tidak membuat kita takut, tidak membuat kita khawatir, tidak membuat kita gentar, tetapi kita tetap menapaki kehidupan ini dengan iman, penyerahan kita kepada Tuhan, dan pengharapan kita untuk nanti bisa menerima anugerah kasih rahmat yang daripada Tuhan di dalam kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Bapa di dalam surga. Kita di dunia ini hanya sementara, ya. Tapi yang sementara ini sangat menentukan nanti di dalam kehidupan kekal. Maka yang penting bagi kita adalah membangun iman sekalipun di tengah-tengah masa yang sukar ini, agar supaya kita tidak mudah terbawa arus, ya, baik dengan pengajaran-pengajaran dunia, baik dengan cara-cara hidup dunia, tetapi kita tetap menjaga hidup di dalam kesucian, di dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya. Nah, ketika kita sudah bisa mendapatkan itu, ya, menerima kasih anugerah yang daripada Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan ini, maka kemudian tadi Rasul Yudas mengatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Ini bagian yang menjadi tugas kita, yang menjadi panggilan kita, yaitu menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Dalam masa-masa yang sukar ini banyak orang, hampir semua orang mereka
memiliki pemikiran, pemahaman yang kadang-kadang mudah terbawa arus dengan kehidupan ini. Bahkan anak-anak Tuhan pun seringkali mengalami keraguan di dalam imannya. Nah, itu bagian daripada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk meneguhkan mereka kembali yang sudah percaya, yang imannya mulai lemah. Ya, kita meneguhkan mereka kembali, menerangi hidup mereka kembali, memancarkan terang yang daripada Tuhan melalui kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan melalui kasih, ya, belas kasihan. Kita tidak kemudian menyalahkan mereka, apalagi kemudian menyingkirkan mereka, membuang mereka, tidak. Tapi dengan belas kasihan yang daripada Tuhan, kita perhatikan mereka, kita sadarkan mereka, kita nasihati mereka, kita beri masukan kepada mereka, agar supaya iman mereka mulai tumbuh kembali, berkembang kembali, kuat kembali di dalam Tuhan. Sebab tidak sedikit dengan keadaan situasi yang sekarang ini terjadi, banyak anak-anak Tuhan yang terguncang iman mereka. Maka bagian kita sebagai anak-anak Tuhan untuk saling menyatakan perhatian, simpati dan empati kepada satu dengan yang lainnya, saling menguatkan, saling meneguhkan, agar supaya imannya tetap teguh di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sekalipun harus menghadapi masa-masa yang sukar. Mereka yang masih ada di dalam kegelapan, tugas kita, bagian kita untuk menerangi hidup mereka. Justru inilah kesempatan bagi kita untuk memberitakan kabar baik yang daripada Tuhan, menyaksikan cinta kasih Tuhan, bahkan Tuhan berkenan untuk menyatakan kuasa-Nya melalui setiap kehidupan kita. Sehingga kita boleh menjadi terang di tengah-tengah masa-masa yang sukar ini. Dan saya sangat percaya, tadi di depan saya katakan bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya rencana-rencana yang indah. Dan rencana yang indah adalah keselamatan bagi jiwa-jiwa, sebagaimana yang telah Tuhan lakukan ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini. Dan ketika Tuhan Yesus kembali ke surga, amanat ini diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya. Sehingga hidup kita benar-benar ada di dalam pemeliharaan Tuhan, tetapi hidup kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.